Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Juga salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Haji Bibik Nabilatul Fauzia LCMA selaku dosen pengampu studi hadis, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Habibah Syifa Hamasah dari PAI kelas 1C. Saya akan membahas mengenai ilmu hadis di riwayah dan riwayah. Ilmu hadis yaitu kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkannya. Ilmu hadis sendiri membahas mengenai sanad dan matan. Sanad di dalamnya terdapat perawi. Apa itu perawi? Perawi adalah orang yang membawa, menerima, juga menyampaikan isi hadis Rasulullah SAW. Sedangkan isi dari matan yaitu marwi. Apa itu marwi? Marwi adalah isi berita yang diriwayatkan. Jika kita membahas tentang riwayah dan diroyah, secara simpelnya itu riwayah itu hadisnya dan diroyah itu ilmu hadisnya. Riwayah itu inputnya dan diroyah itu outputnya. Riwayah itu membahas mengenai perkataan, perbuatan Nabi, pernyataan Nabi, pembatasan Nabi, periwayatannya. Jadi objeknya itu lebih kepada diri Nabi, tanpa mengetahui apakah hadis tersebut sahih atau tidak. Sedangkan untuk diroyah itu membahas mengenai ilmu-ilmu untuk mendapatkan hadis tersebut. Jadi dari sifat perawinya, apakah perawi itu adil, apakah perawi itu dapat dipercaya, sifat-sifat buruk baiknya hadis tersebut dapat menentukan hukum hadis tersebut. Lalu bagaimana para ulama mengumpulkan hadis tersebut, cara mereka mengumpulkannya, cara mereka menyampaikannya, dan hukum periwayatannya, apakah hadis tersebut dapat dikatakan sahih atau tidak, dan macam-macam periwayatannya, apakah hadis tersebut tersambung atau terputus. Seperti itu. Jadi objek pembahasan itu lebih kepada penelitian mengenai matan dan hadis sehingga menghasilkan kualitas hadis tersebut. Tentunya di riwayah dan riwayah ini mengalami berbagai macam periode. Untuk kita pembahasannya yaitu riwayah. Pada masa Nabi itu memfokuskan untuk pembukuan Al-Quran. Nah, Nabi juga melarang para sahabat untuk menuliskan pernyataan perbuatan Nabi. Namun Nabi juga membolehkan, ada sahabat yang dibolehkan oleh Nabi untuk menuliskan hadisnya. Dan para sahabat juga memiliki koleksi pribadi yang berisi hadis-hadis Nabi. Selanjutnya yaitu pada masa sahabat. Setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad, sahabat-sahabat mulai berpencar untuk menyiarkan agama Islam di berbagai macam daerah. Nah, sahabat-sahabat muda atau penggerak muda ini mengumpulkan hadisnya tersebut dengan cara rihlah ilmiah. Rihlah ilmiah itu yaitu mendatangkan rumah-rumah sahabat untuk mengumpulkan hadis tersebut. Nah, selanjutnya itu pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in diresmikannya yaitu buku hadis tersebut. Namun masih tercampurnya ilmu-ilmu hadis yang lain. Selanjutnya pada masa tabi'in, ilmu hadis ini pada masa tabi'in ini hadis mulai terpisah berdasarkan ilmu-ilmu hadisnya, dan muncullah kutubus sittah. Selanjutnya masa setelah tabi'in, penulisan hadis semakin sistematis dan muncul berbagai macam kitab. Itu adalah periode untuk riwayah. Lalu bagaimana dengan riwayah? Pada masa Nabi telah ada dasar-dasar ilmu hadis, dan pada masa sahabat karena Nabi telah meninggal, jadi pengumpulan itu semakin ketat. Para perawi itu dites, ibaratnya gitu ya, dites, harus diadakannya saksi, bersumpah, dan jelas sanadnya.
Lalu pada masa tabi'in, ilmu-ilmu hadisnya masih menyatu, jadi tidak terpisah, dalam pengkajiannya masih satu. Nah, untuk masa tabi'in, cabang-cabang ilmunya sudah mulai terbagi-bagi, dan pada masa setelah tabi'in muncul berbagai macam kitab-kitab yang mengenai hadis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Haja Bibi Nabilatul Fauziah LCMA, juga kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.